Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beberapa pertemuan sudah kita laksanakan terkait dengan pembinaan adab dan akhlak. Terakhir kita sudah membahas seperti apa hak muslim terhadap muslim yang lain. Dari hadis riwayat Muslim ya kita jelaskan kemarin ya, ada 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Walaupun 6 itu bukan pembatasan. Ya, sebenarnya lebih, tapi dalam hadis ini disebutkan 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Hak pertama sudah kita sampaikan, yaitu idza laqitahu fasallim alaih. Jika kita bertemu sesama muslim, maka hendaknya kita saling memberi salam. Ya. Kemudian mari kita masuk hak yang kedua. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini adalah hak sesama muslim yang kedua. Maka dijelaskan oleh mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi oleh sesama muslim hanyalah undangan walimah pernikahan. Adapun memenuhi undangan-undangan yang lain itu sifatnya mustahab, yakni sunnah, dan tidak sampai derajatnya wajib. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, syarut ta'ami ta'amul walimah, yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayya'baha, wa mallam yajibud da'wata faqad asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk jamuan makan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah jamuan walimah, yaitu acara pernikahan, di mana yang hanya mereka undang adalah orang-orang yang tidak membutuhkan, yaitu hanya orang-orang kaya. Sementara mengabaikan orang-orang yang membutuhkan, yakni orang-orang miskin. Jadi mestinya walimah tidak dilakukan seperti ini. Yang kaya dan miskin sama-sama diundang. Maka barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah atau pernikahan, yang dimaksud adalah walimah yang benar, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa walimah memang, ya, ada yang karena sebab, ada yang tanpa sebab. Ya, misalnya, ya kita ketahui walimatul urus, yaitu walimah pernikahan, ya. Tapi ada juga walimah khitan, misalnya walimah seseorang menempati rumah baru, walimah kelahiran anak yang biasanya disebut juga akikah, ya, 7 hari kelahiran anak, walimah setelah pulang dari safar yang lama, itu sering juga ya dilakukan. Dan juga ada yang tanpa sebab, misalnya disebut syukuran oleh orang-orang kebanyakan, ya. Nah, walimah yang wajib menurut ya kesepakatan ulama adalah walimatul urus, walimah pernikahan. Rasulullah juga bersabda, ya, bunyinya demikian, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, maka hendaklah ia mendatanginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Para santri, para siswa sekalian, ya, dijelaskan juga bahwa para ulama ya berdasarkan beberapa arahan umum dalam syariat serta sejumlah kejadian yang dialami para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka menyebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi pada sebuah walimah pernikahan sehingga hukum menghadirinya menjadi wajib. Syarat-syarat tersebut adalah, ya, pertama, walimah tersebut, ya, yang mengundang adalah orang muslim. Jadi apabila yang mengundang bukan orang muslim,
orang kafir misalnya, maka tidak wajib menghadirinya. Yang kedua, yang mengundang adalah orang yang tidak dihajar, ya, tidak diboikot, atau orang yang tidak diasingkan dan segala macam, ya. Jadi memang, ya, misalnya, ya, seseorang karena kemaksiatannya luar biasa atau kebid'ahan yang dilakukannya, ya, sangat besar, ya, dan ini bisa mengakibatkan mempengaruhi orang-orang yang lain, ya, dan dia dihajar, dia diboikot, ya, baik oleh pemerintah atau oleh sesama umat Islam, ya. Seperti misalnya yang berat itu adalah sekte Syiah Rafidhah, ya. Ya, apalagi misalnya seorang tokoh besar yang melakukan kebid'ahan luar biasa. Maka karena khawatir terpengaruh oleh kebid'ahannya, sebaiknya kita tidak memenuhi undangan yang dia minta untuk kita hadiri. Itu yang kedua, menurut, ya, kesepakatan para ulama untuk kita hindari. Kemudian yang ketiga, undangan tersebut bersifat khusus, ya. Seperti undangan yang disampaikan secara lisan, melalui kartu undangan khusus atau melalui media elektronik, baik secara langsung ataupun melalui perantara, ini harus kita usahakan menghadirinya. Namun seandainya undangan tersebut bersifat umum, seperti ketika seseorang mengundang jamaah masjid secara umum, mengundang jamaah majelis taklim, atau anggota-anggota grup medsos, maka hukum memenuhi undangan yang seperti ini tidaklah wajib, melainkan hanya disunnahkan saja. Kemudian yang keempat, undangan yang dimaksud adalah undangan pada hari pertama walimah. Ya, jika ada misalnya seorang yang mengadakan walimah selama beberapa hari acaranya, dan kita diundang pada hari-hari kedua, misalnya hari ketiga atau hari-hari yang lain, ya, bukan di hari pertama, maka mendatanginya tidak wajib. Ya. Yang kelima, tidak memberatkan. Ya. Yang dimaksud memberatkan adalah jika undangan tersebut, ya, kita menghadirinya harus misalnya bepergian jauh atau mengeluarkan biaya yang sangat besar, ya, ini kita tidak diwajibkan untuk mendatanginya. Akan tetapi jika seseorang merasa mampu untuk menghadiri undangan yang demikian, maka hendaklah ia menghadirinya demi membuat senang hati saudaranya yang mengundang. Terlebih lagi jika yang mengundang adalah kerabat atau teman dekat kita, maka sebaiknya kita berusaha menghadirinya. Adapun yang keenam, tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Seperti memang sering kita lihat, kita saksikan dalam acara-acara walimah ada ikhtilaf atau campur baur antara laki-laki dan wanita. Sementara kita tahu bahwa kebiasaan para wanita di tempat walimah, ya, mereka berhias dengan seindah-indahnya dan bersolek secantik-cantiknya. Belum lagi banyak di antara wanita tersebut yang tidak memakai jilbab, terbuka auratnya dan lain-lain. Maka dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak lagi berkewajiban menghadiri undangan walimah tersebut. Begitu pula halnya dengan adanya pertunjukan alat musik, baik di situ mungkin dangdut, pop, dan lain sebagainya. Terlebih lagi apabila sang biduan atau lainnya berbusana menampakkan auratnya, maka walimah yang berisi aktivitas pertunjukan semacam ini juga tidak wajib dihadiri. Maka sebaiknya seorang muslim bisa bersiasat untuk menghadiri walimah yang mengandung kemungkaran di dalamnya, yakni dengan menghadirinya ketika akad misalnya, sebelum acara pestanya dimulai. Biasanya pada momen tersebut, kemeriahan acara yang diiringi berbagai jenis kemaksiatan belum dimulai, sehingga dengannya kita tetap menunjukkan penghormatan kita kepada si pengundang, sembari menghindari maksiat dan kemungkaran pada acara walimah tersebut. Namun, apabila kemungkaran dalam walimah tersebut berupa diedarkannya khamar, bir, wine, ataupun makanan dan minuman haram lainnya, atau acara tersebut dengan sengaja hanya mengundang orang-orang
kaya saja, ya, orang-orang yang terhormat dan mengabaikan orang-orang miskin, maka acara tersebut haram untuk kita hadiri. Kecuali bagi seorang yang merasa mampu untuk mengingkari dan menghilangkan kemungkaran tersebut dengan otoritas kekuasaan ataupun ketokohannya yang disegani di tengah masyarakat. Jadi dia tegur, kemudian ya dia arahkan ya supaya acara yang dilakukan tidak seperti itu. Jadi intinya ya, jamaah, para santri, para siswa sekalian ya, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi baru walimah itu wajib kita hadiri ya. Itulah tadi paling tidak 6 hal yang kita sebutkan menjadi catatan kita. Kalau 6 hal tadi ya, kalau yang dilarang tidak ada, kemudian yang sesuai pelaksanaan semestinya, maka usahakan kita hadir pada acara walimah tersebut. Inilah ya hak sesama muslim yang kedua yang hendaknya kita berusaha memenuhinya. Insya Allah kita akan masuk nanti hak muslim yang ketiga yang juga harus kita usahakan untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.